Halo Pak Rian dan teman-teman semua. Halo. Saya Melisa dari kelas 11-1 dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan teman saya yaitu Baby dari kelas 11-4. Oke, kita masuk ke subbab pertama yaitu persamaan regresi. Tujuan pembelajaran pada subbab ini yang pertama bisa menentukan data variabel independen dan dependen. Kedua, menentukan persamaan garis regresinya. Yang ketiga, melakukan prediksi dengan data independen. Dan yang keempat, menganalisis grafik. Oke, jadi sebelumnya nih, variabel independen itu tahu nggak? Nah, variabel independen itu adalah variabel yang memengaruhi berubahnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi intinya variabel independen tuh variabel yang memengaruhi dan variabel dependen tuh variabel yang dipengaruhi. Contohnya pada jumlah pelanggaran dan jumlah kecelakaan, pasti yang independen itu jumlah pelanggaran dan dependen jumlah kecelakaan. Bisa dikatakan juga independen itu lambangnya X dan dependen lambangnya Y. Kalau kita masuk ke rumus persamaan regresi, itu pasti di soal itu nanti diketahui table. Nanti kita mencari X barnya, yaitu rata-rata nilai X dengan cara jumlah dibagi banyak data. Terus Y bar rata-rata nilai Y sama caranya. Lalu sigma jumlah itu kita tinggal jumlahin dan N banyak data. Nanti habis itu kita cari SXY. SXY itu sebelumnya adalah kovariansi antara nilai X dan Y. Jika positif, itu semuanya naik nilai X sama Y-nya. Jika negatif, X naik, Y-nya turun. Nah, rumusnya tuh adalah SXY sama dengan sigma XY per N dikurang X bar kali Y bar. Lalu SX kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N dikurang X bar kuadrat. Lalu setelah ketemu dua-duanya, kita cari rumus akhirnya, yaitu Y regresinya. Dengan rumus Y regresi kurang Y bar sama dengan SXY per SX kuadrat dikali dalam kurung X dikurang X bar. Kalau misalnya hasilnya negatif, berarti korelasinya negatif. Kalau hasilnya positif, korelasinya positif. Sebelumnya nilai XX kuadrat itu adalah penyebaran data sejauh dari rata-rata. Itu nggak mungkin negatif, dia selalu positif. Tapi kalau SXY itu bisa negatif, bisa positif, yang menentukan korelasinya itu. Contohnya pada bagian B nih. Jadi ini kan ada 1,2, 2,5, 3,10, 4,17, 5,26, 6,37, 7,50, 8,65. Nah, cara nyari X-nya dulu, kita nyari X sama Y-nya. X pasti kan ini X, Y kan? Iya. Ini X di depan, Y di belakang. Yes. Jadi kita masukin table nanti X-nya ini. Jadi nanti Y-nya yang ini, yang di belakangnya. Iya. Nah, ini kayak gitu. Paham nggak cara nyari X dan Y-nya? Paham bagiannya. Jadi kan contoh tadi soalnya yang ini kan. Yes. Nah, kita buat table dulu langkah pertama. Jadi ini yang X kita masukin angkanya tadi. Y juga. Habis itu kita tambahkan kolom X kali Y. Berarti ini 1 kali 2, 2 kali 5, 10. Jadi ini dikalikan masing-masing. Lalu yang X kuadrat ini hasil dari X-nya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, dan seterusnya sama. Nah, habis itu kita cari nih X barnya, Y barnya, sigma XY, sigma X kuadrat sama N. Oke, jadi tadi udah ngerti kan? Ngerti. Oke, jadi sekarang latihan soal nih, bisa nih.
Bisa lah. Oke, jadi coba buka buku paket halaman 173. Udah nih. Bagian A. Yang ini kan? Coba dikerjain tuh misalnya, terus variabel x-nya, dan juga cara-cara yang kayak tadi, rumus-rumusnya sampai persamaan regresinya. Waduh. Hmm, Coba deh. ya. 5, 4, 1 nih. Bisa lah. 8, 9, 10, terus 7, 6, 5, 4, 1, 0. Terus ini 1, 1, 1. Terus ini kan 4, terus ini 9. Ini 4 itu 16, 5, 25, 7, 4, 9, terus ini 6, 4. Nah, terus sininya 5. Kayaknya bukan 35 sih. Cek dulu ya. Tambah 1, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 7, tambah 8, 35, bener deh, 35, terus 10, jadinya 3, 5. Nah, y-nya itu y-nya ternyata 8 tambah 9 tambah 10 tambah 7 tambah 7 tambah 5 tambah 4 tambah 1 tambah 6 tambah 7 ya, 5, 7, 10. Benar. Itu seharusnya 10 dong, kan jumlah datanya 10. Oh iya.
itu kita hasilnya tunggu. 4,8 tambah 5,7 10 sama 18. Udah tunggu. Nah udah deh. Ya. dari kesimpulan ini berarti Y-nya positif. Korelasinya apa? Naik. Oke, belum bisa ya. Yes. Nilai akhir tadi yang diperoleh bersama negasi kan min 1,8x yes 10,18. Nah ini kita bisa nyari nilai interpolasi dan ekstrapolasi. Gimana Jadi tuh? nggak tahu kan artinya. Jadi interpolasi itu adalah memprediksi data di dalam tabel. Kalau ekstrapolasi itu memprediksi di luar data mentah yang ada. Nah kita langsung aja ke latihannya. Yes. Nah dari rumus ini kita tinggal substitusiin ke nilai x-nya. Jadi ini karena x sama dengan 6, jadi kita tinggal masukin coba Kak. 7 7 7 7 6 8 tambah Tadi ini min ya, min. min Kan min 1,8 kali 6 masih min. olah min 7,68 tambah 10,18 dan dapat 2,5. Oke, berarti ini nilai ekstrapolasi. Kalau interpolasi coba deh mau nyari nggak? Gimana? Kayak tadi rumusnya dimasukin ini, tapi 6-nya diganti 3. Ada ya 1,8 ini 3 84 tambah 10 itu 18 6 3 4. Nah, ini kan interpolasi, itu kan nilai prediksi. Iya. Berarti itu nggak semua nilai prediksi itu akurat, tapi mendekati. Iya. Buktinya nih 3, hasilnya 6,34, tapi di sini 3, hasilnya 7, mendekati kan? Yes. Oke, jadi ini ya, nggak ngerti kan? Oke, habis itu kita masuk nih ke analisis grafik. Jadi di analisis grafik itu ada jenis-jenis korelasi. Nah, korelasinya tuh apa aja sih? Oke, jadi yang pertama itu korelasi positif. Korelasi positif itu dia naik ke arah atas, kurvanya tuh. Iya. Jadi kayak gini. Kalau korelasi negatif itu artinya turun dari atas ke bawah. Nah, habis itu ada yang anomali. Anomali tuh dia diagramnya pencar atau flat gitu. Jadi misalnya ini ada garis nih di titik, Iya. terus ada titik ujung di sembarangan garis. Jadi kita nggak mengetahui itu korelasinya, jadi anomali. Nah, di grafik tuh ada linear sama non linear. Kalau linear tuh lurus, bisa diukur pakai penggaris lurus. Kalau non linear itu kurvanya melengkung, kayak di penggaris tuh ada yang lebih melengkung. Nah, jadi itu analisis grafiknya. Kita coba nih contoh soal nih di buku paket.
coba nih kerjain contoh soal yang nomor 1. Kira-kira nih analisis grafiknya gimana ya? Itu kan turun ya. Iya, turun. Tandanya kan negatif. Terus ini hubungannya kuat atau gimana nih? Itu sangat kuat atau lemah? Aduh, ada yang apa? Agak longgar, ada yang deket-deket nempel-nempel. Ya, tapi masih termasuk Kuat. oke, Iya, bener. bener. Karena ini kan dia masih Ada yang deket-deket kan, jadi kuat. Kalau sangat kuat tuh dia nempel banget kan, Yes. ini masih kuat. Nah, coba nih yang ini nih, yang D. Oh my god. Ini kan dia mencar nih. Yes. Kira-kira apa nih analisisnya? Anomali. Ya, nomor itu artinya apa? Anomali itu dia mencar, terus Tidak punya tidak punya korelasi ya. ya sama apa, kayak dia nggak ada ke arah Ya, naik turun. benar sekali ya. Oke, jadi sebab 1 kita udah selesai nih. Yes. Kira-kira tujuan-tujuan yang tadi udah tercapai belum nih? Udah bisa nentuin variabel x y. Udah dong. Oke, terus bisa nentuin persamaan regresi kan? Terus bisa menentukan interpolasi atau bisa memprediksi independen. Iya, yang tadi yang X itu. Ya, terus bisa menganalisis grafik. Bisa. Oke, berarti sebab 1 sudah selesai dan bisa dipahami. Iya. Oke, jadi kita sekarang masuk ke sebab yang kedua ya. Iya. Tentang residu kan. Yes. Oke, jadi residu itu adalah selisih atau jarak antara data prediksi dengan data lapangan. Jadi misalnya di dalam kurva itu kan kurva gini, Iya. itu ada yang data residu negatif sama residu positif. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini residu positif, residu negatif. Oke. Nah, residu itu jika selisihnya makin kecil, berarti dia makin akurat. Misalnya 0,5 sama 2,5. Itu paling kecil. 0,5. Nah, itu yang paling akurat. Itu yang dipakai persamaan akuratnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita nih sekarang bisa mencari persamaan yang paling akurat dengan melihat selisih yang paling kecil kan. Terus yang kedua, melakukan prediksi dalam persamaan yang akurat tadi. Tinggal di substitusi x-nya nanti. Lalu kita mencari selisih residunya. Itu selisihnya tuh dari angka yang besar dikurang angka yang kecil. Selisih nggak mungkin negatif, ya residu nggak mungkin negatif. Oke, jadi kita langsung ke contoh soalnya ya. Ya. Oke, jadi dari persamaan yang A sama yang E kita cari, kita buat tabelnya dulu, tabel yang baru untuk mencari residunya. Kita masukin nih X dan Y nya ke tabel ini yang baru seperti ini. Lalu yang Y regresi ini, cara
lagi 2,6x tambah 5. Berarti 2,6 x nya ini kita substitusi jadi 1 tambah 5. Hasilnya apakah 7,6, Beb? Oke. Terus tambah 2,6 ya? 2,6. Ya, 2,6 2,6 tambah 5. 7,6. Oke, berarti sama ya. Berarti cara nyari regresinya sudah mengerti. Oke, ngerti. Tinggal disubstitusinya aja kan. Yes. X-nya sini. Terus ini cara mencari y kurang y regresi. Dari sini nih, y yang di sini 5 dikurang 7,6. Iya. Hasilnya min 2,6. Iya. Nah, nanti setelah kita sudah dapatkan semua, kita mencari sigma y kurang y regresi kuadrat. Oke. Jadi tinggal hasil ini Iya. min 2,6 dikuadratin. Hasilnya nggak mungkin negatif ya. Iya. Nanti ini kan disuruh mencari sigma, berarti tinggal di cara cepatnya aja. Min 2,6 kuadrat tambah min 2,2 kuadrat. Mau mencoba di kalkulator? Boleh. Jadi min 2,6 kuadrat tambah min 2,2 kuadrat terus tambah min 2, ya Allah, min 2,8 kuadrat tambah min 2,4 kuadrat. Oke, hasilnya sama ya, 25,2. Yes. Tidak ngerti cari sigmanya. Yes. Nah, nanti yang persamaan kedua kita cari juga sama kayak tadi caranya. Cuman bedanya di angkanya kan. Karena ini persamaannya beda sama yang ini. Tinggal 2,5 dimasukin disubstitusi yang ke 1, hasilnya y regresi, nanti dijumlahin. Nah, ketika udah ketemu ini residu sigma tuh artinya residunya. Iya. Residu pertama sama residu kedua. Nanti tinggal kita lihat yang paling kecil yang mana. Ini yang paling kecil 0,5 kan? Yes. Berarti ini yang akurat. Nah, nanti persamaan akuratnya kita simpulin 2,5x tambah 2,5 karena persamaan yang kayak tadi ya. Nanti kita kalau misalnya disuruh mencari prediksi, berarti misalnya ekstrapolasi nih data di luar data mentah, berarti misalnya ekstrapolasinya x sama 3. Jadi kita tinggal substitusi aja yang x sini persamaan ini kita ganti 3. Jadi jumlah hasilnya 10. Nanti kita disuruh mencari selisih residu. Ketika mencari selisih, ini kita yang angka paling besar kurang angka paling kecil. Nanti hasilnya 24,7. Oke? Yes. Udah mengerti? Ngerti. Oke, kita langsung saja ke latihan soalnya. Oke, coba nih latihan soal nomor 4. Persamaan yang A sama D aja. Oke. Habis itu tentukan persamaan yang paling akurat. Lalu selisih residunya. Kalau prediksi nanti ekstrapolasi angka 5. Ini kita buat tabel dulu kan, Beb? Iya. Ini X, ini Y. X-nya 14, 15, 16, 17, 18,
variabelnya bener ya, karena kan umur mempengaruhi rata-rata tinggi badan. Di umur itu X dan rata-rata tinggi badan tuh Y. Oke, lanjut. Tadi A sama D. Yang A ya. Yang A Itu persamaannya Y regresi. Ditambahin Y regresinya juga di depan ini. oh iya Y regresi. udah ya, aduh, satu titik dua terus kali 14 tambah 136,7. Oke, 153 153,5 terus titik 2 kali 15 terus tambah 136,7 154,7 terus 16 1,2 kali 16 tambah 136,7 sama dengan 155,9. Ini 155,9 terus 1,2 kali 17 tambah 136,7 157,1 terus 18 1,2 kali 18 tambah 136,7 sama dengan 158,3. Itu masuk ke Y 154 kurang 153 kok 2 153,5 0,5 terus 156 kurang 154,7 1,3 tuh 157 ini koma ya, karena di Indonesia kan koma kan titik. Oke, itu 1,1 aduh terus 158 kurang 157,1 sama dengan ini 2,9 159 kurang 158,3 sama dengan 0,7. Terus tinggal itu terus tambah 1,32 tambah 1,12 tambah 0,92 tambah 0,7. Oke, 84,5. Tunggu ya, 1,2 139 Nggak buat X dulu. nggak usah lah. Sama. Ini kan udah X di sini, kita Yes. buat yang persamaannya aja yang baru ya. 1,2
udah 157 terus 16 1,2 kali 16 tambah 139 jawabannya 158,2 terus 1,2 kali 17 tambah 159 159,4 terus 1,2 tambah 18 kok tambah kali 18 tambah 139 160,6. Aduh, pegel banget anjir. Ntar gue yang megang kamera gimana ya? Terus dulu 154 kurang 155,8 min 18 terus minus 157 kurang 158,2 min 12 terus 158 kurang 159,4 min 14 terus 159 kurang 160,6 min 1,6. Allah, 1,6. Salah guys, tunggu ya. Lu pakai ini aja lu buat, terus tambah min 1 ini tambah min 1,2 terus tambah min 1,4 2 tambah min 1,6 10,2 10 paling gede kan? Ya, yang gede 10,2. Ya kan? Paling kecil Ini yang apa sih akurat? Terus berat, berarti selisih. persamaannya ini. Ya, terus 10 min 2 kurang 4,45 10,2 kurang 4,45 5,75 terus 1,2 X tambah 1,36,7 tambah 1,2 kali 5 tambah 1,36,7 1,427. Oke, berarti sudah mengerti. Iya. Berarti dari dua subbab ini nih, sama regresi sama residu, berarti semua udah ngerti kan? Yes. Berarti goal kita sudah tercapai. Oke. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih.